Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu tentang listrik statis. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah muatan. Jadi muatan itu ada yang positif, ada juga muatan yang negatif. Kalau beda jenis seperti ini, jadi yang satu positif, yang satu negatif, maka muatan ini akan saling tarik menarik. Nah, kalau sejenis, misalkan positif dengan positif, gitu ya, maka muatan itu akan tolak menolak. Jadi ini arahnya ke kiri dan yang ini arahnya akan ke kanan. Jadi, dalam hal listrik statis, yang dibicarakan itu muatannya dulu ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang gaya listrik. Gaya listrik ini memiliki simbol F, sama seperti gaya pada umumnya ya. Nah, gaya listrik itu memiliki persamaan F sama dengan K kecil per K besar Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu nilai dari K kecil itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini didapatkan dari persamaan 1 per 4pi epsilon 0 itu. Nah, ini hasilnya ya ini itu. Kita langsung pakai hasilnya saja ya. Itu. Kemudian untuk yang K besar ini konstanta dielektrik suatu bahan. Konstanta dielektrik suatu bahan. Gitu. Jadi misalkan bahannya tembaga atau bahannya kuningan, nah itu ada konstanta dielektriknya. Gitu. Jadi konstanta dielektrik ini beda-beda itu. Kalau di ruang hampa udara, itu misalkan kayak gini di udara, itu konstanta dielektriknya 1 ya. Jadi konstanta dielektrik 1 kalau di udara. Makanya biasanya K besar ini tidak ditulis karena nilainya 1 itu. Kemudian kita pahami dari konsep gaya dulu ya, dari konsep gaya ini. Jadi gaya ini termasuk besaran vektor, makanya ini ada simbol vektornya di atas. Jadi termasuk besaran vektor. Artinya di sini dia memiliki arah itu. Arah itu ya tadi ada tarik menarik, ada tolak menolak itu. Jadi misalkan gini. Misalkan kita punya QA positif dan ini misalkan QB negatif. Jadi ada dua muatan, yang satu positif, yang satu negatif. Maka di sini dia akan saling tarik menarik. Nah, ini dia akan ditarik, akan menarik dengan gaya FAB, dan ini adalah FBA itu. Nah, yang ini yang FAB artinya gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B. Sedangkan FBA-nya itu adalah gaya yang dialami oleh muatan B akibat oleh muatan A. Gitu ya. Nah, kalau sejenis misalkan gini, ini positif, yang ini positif juga. Ini QA, yang ini QB, maka dia akan tolak menolak. Yang ini arahnya ke kiri dengan gaya F AB,
Ingat tadi FAB adalah gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B. Yang sebaliknya yang ini juga akan mengalami hal yang sama, yaitu FBA. Itu. Nah, kalau disuruh nyari berapa gayanya itu, berapa misalkan gayanya, berarti kita menggunakan persamaan yang sebelumnya. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Muatannya misalkan berapa, jaraknya berapa. Jarak ya antar muatan ini itu. Kalau K-nya berarti 9 kali 10 pangkat 9 itu. Contoh ini ya. Jadi misalkan ini yang tarik menarik. Misalkan nilai QA-nya, ini misal saja ya, QA-nya 10 mikrokulom. Kemudian QB-nya misalkan berapa ya, min 8 mikrokulom. Jaraknya yang gampang, misalkan jarak dari sini ke sini itu R. R-nya berapa ya? 1 meter. Angkanya yang mudah-mudah saja. Berapa gaya yang dialami F AB itu, atau berapa gaya yang dialami oleh muatan A akibat muatan B? Nah, di sini ada satuan mikro itu ya. Jadi yang perlu diketahui untuk satuan itu gini. Kalau 1 mikro kolom itu artinya dia 10 pangkat min 6. Ya enggak mikrokolom, nanti misalkan ada 1 mikrometer itu berarti 10 pangkat min 6 kolom. Kalau misalkan ada 1 nanokolom itu, atau 1 nano gitu ya, itu berarti 10 pangkat min 9. Kalau misalkan 1 piko berarti dia 10 pangkat min 12. Ini yang harus diingat-ingat. Karena nanti biasanya kalau kita belajar untuk materi-materi listrik itu menggunakan satuan-satuan yang seperti ini gitu. Kembali lagi ke soal yang selanjutnya yang tadi, berapa FAB-nya? Berarti FAB mana ya di sini? FAB sama dengan K Q1 atau ini QA QB per R kuadrat itu. Artinya gini ya, perlu ditekankan kalau nggak dibilang di soal berarti di udara ya, berarti K besarnya berarti 1 dan nggak usah ditulis itu. Jadi di sini kan hanya ditulis K kecilnya saja, artinya di sini berarti di udara. Kalau di udara K besarnya berarti 1. Nah ini berarti tinggal kita masukkan nilai K nya tadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian QA nya ini berarti 10 kali 10 pangkat 6 ya. Kemudian yang ini 8 sebentar, ini 8 kali 10 pangkat min 6, ininya sudah berarti 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 per 1 kuadrat. Maka hasilnya 9 kali 8 72, ini positif 9 min 6 berarti jadinya 72 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,72 Newton gitu. Nah, ini perhatikan di sini, ini kan QB-nya itu min 8 ya, gitu. Minus itu nggak usah ditulis ya. Itu kan hanya menunjukkan arah saja. Jadi di sini tetap nggak usah ditulis. Gitu. Hasilnya FAB-nya adalah 0,72 Newton. Kalau ditanya FBA-nya berapa? Hasilnya ya sama saja. Gitu. Yang tolak menolak juga cara ngitungnya ya sama. Artinya nilai ini itu juga bisa digunakan untuk mencari FBA. Tuh. Kemudian contoh yang kedua. Sebuah partikel bermuatan plus 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung dan di antara partikel-partikel bermuatan min 9 mikrokolom dan min 4 mikrokolom yang berjarak 50 cm.
Tentukan besar dan arah gaya pada partikel bermuatan positif 5 mikrocoulomb jika diletakkan di tengah-tengah antara kedua partikel tersebut. Berarti ini Q1 nya min 9 mikrocoulomb, berarti min 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Kemudian Q2 nya min 4 mikrocoulomb sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan Q3 nya adalah positif 5 mikrocoulomb atau positif 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ini berarti kita gambarkan dulu. Itu berdasarkan soal Q1 nya itu negatif, kemudian Q2 nya juga negatif, lalu di tengah-tengahnya ada Q3 yang nilainya adalah positif. Artinya di sini Q3 dia mengalami dua gaya ya, pengaruh dua gaya. Berarti yang pertama yaitu pengaruh dari muatan pertama, terus yang kedua pengaruh dari muatan kedua, F32. Jaraknya, misalkan ini kita anggap jaraknya adalah R1, yang ini kita anggap jaraknya adalah R2 gitu. Nah, lihat di sini R1 dengan R2 itu kan sama dia. Jadi di sini nilai 50 cm itu jarak dari Q1 ke Q2 itu. Berarti nilai dari Q1 dengan Q1 ke Q3 dan Q3 ke Q2 itu jaraknya sama. Jadi di sini R1 sama dengan R2, itu misalkan kita ganti A sajalah, yaitu setengah dari 50 cm atau 25 cm ya. Jadi kalau misalkan ini kita buat ke SI nya itu 25 kali 10 pangkat min 2 meter itu. Nah, di sini lihat, perhatikan, tetapkan arah ke kanan itu sebagai gaya yang positif. Ingat tadi kan ini kan gaya itu termasuk besaran vektor, berarti ini ke kanan tetapkan sebagai gaya yang positif dan sebaliknya berarti yang ke kiri adalah yang negatif gitu. Berarti gaya yang dialami muatan ketiga atau F3 sama dengan min F31 karena dia ke kiri berarti negatif plus F32 itu. Kita masukkan persamaannya min Q3 Q1 per A, langsung kita ganti ya, berarti ini A kuadrat plus K Q3 Q2 per A kuadrat itu. Ini A ya. Ini berarti bisa kita sederhanakan jadi K Q3 per A kuadrat dalam kurung min Q1 plus Q2 itu. Kalau sudah kayak gini bisa kita masukkan angkanya, itu berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q3 nya 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian per 25 kali 10 pangkat min 2, lalu yang ini min 9 kali 10 pangkat min 6 plus 4 kali 10 pangkat min 6 itu ya. Oke, ini hasilnya min 36 kali 10 pangkat min 1 Newton atau min 3,6 Newton itu. Nah, lihat di sini angka negatif ini itu menunjukkan resultan gaya Q3, resultan gaya Q3 nya itu ke kiri atau dia mendekati Q1, mendekati
Q1. Jadi arahnya itu ke sini ya, arahnya ke sana. Itu. Kemudian contoh soal selanjutnya. Sebuah partikel bermuatan positif mikrokolom diletakkan pada garis hubung dan di antara partikel bermuatan negatif 9 mikrokolom dan min 4 mikrokolom yang berjarak 50 cm. Tentukan letak partikel bermuatan positif 5 mikrokolom agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan partikel bermuatan negatif. Nah, di sini gambarnya hampir sama dengan yang tadi, cuman perbedaannya di sini pertanyaannya adalah di mana letak partikel bermuatan positif 5 mikrokolom ini supaya dia tidak mengalami gaya yang disebabkan oleh muatan ini dan muatan ini. Gitu. Berarti ini kalau misalkan kita gambar, ini negatif, yaitu punya Q1, kemudian yang ini negatif punya Q2, kan kayak gitu. Sedangkan ini letaknya di mana nih yang ketiga ini, itu supaya dia tidak mengalami gaya ke sana F31 dan dia tidak mengalami gaya ke kanan F32 gitu. Kalau misalkan jarak dari Q1 ke Q2 itu jaraknya 50 cm ya, berarti misalkan ini kita anggap kita X gitu. Jarak Q1 ke Q2 itu 50 cm, berarti kalau ini X, yang ini adalah 50 cm min X atau 0,5 meter min X itu ya. Nah, kita tahu nilai dari F3 atau gaya yang dialami muatan ketiga itu dari tadi kan min F31 plus F32 ya gitu. Karena pertanyaannya agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom, berarti F3 nya itu harus sama dengan 0. Berarti ini 0 sama dengan min F31 plus F32. Maka F31 sama dengan F32. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Itu K Q3 Q1 per, langsung saja berarti ini jarak dari Q3 ke Q1 adalah X, berarti ini X kuadrat sama dengan K Q3 Q2 per 0,5 min X kuadrat. Yang ini bisa kita coret dengan ini, kemudian ini bisa kita coret dengan ini gitu ya. Maka hasilnya itu. Ini langsung kita pindah ke atas, jadi 0,5 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan Q2 per Q1. Itu. Kita masukkan angkanya. Berarti ini 0,5 min X per X. Ini kita jadikan satu saja, kuadratnya sama dengan nilai dari Q2 nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian nilai dari Q1 nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 itu. Pangkatnya bisa kita coret. Maka hasilnya 0,5 min X per X, kuadratnya kita hilangkan, yang ini jadi di akar 4 per 9 itu. Maka 0,5 min X per X sama dengan akar dari 4 itu 2, akar 9 itu 3 itu. Langsung kita kali silang, 0,5 kali 3 1,5 kemudian min X kali 3 min 3X sama dengan X kali 2 2X itu ya. Maka di sini hasilnya ini pindah ke sini tambahkan jadi 5X, 1,5 nya tetap, maka nilai X nya sama dengan 1,5 dibagi 5 itu 0,3 meter itu. Dari sini didapatkan R31 ini ya, R31 tuh yang ini ya, itu kan X.
R31 itu sama dengan X sama dengan 0,3 meter. Sedangkan R yang ke-32 yang ini ke sini itu R32 itu 0,5 min X. 0,5 min X berapa? Berarti 0,5 min 0,3. Hasilnya adalah 0,2 ini. Dari sini artinya apa? Q3 itu tidak merasakan gaya kolom. Jadi Q3 ini tidak akan merasakan gaya kolom. Itu saat Q3 ini harus diletakkan 0,3 meter dari Q1 dan 0,2 meter dari Q2. Seperti itu caranya. Jadi ini hasilnya ya. Ini dengan ini. Kayak gitu, terima kasih.